Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wa ba'd alhamdulillah, amma ba'du. Teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, maka sudah sepatutnya kita menggunakan kesehatan itu untuk melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan hari ini kita akan sharing. Ada satu makhluk yang mana makhluk ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum manusia. Dan makhluk ini mendapatkan julukan bahkan pujian. Pujiannya adalah makhluk ahli sujud, ahli ruku, dan bahkan para malaikat itu sangat menghormati makhluk ini. Karena apa? Ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin teman-teman sudah paham ya. Nama makhluk ini adalah Azazil. Akan tetapi satu ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan nenek moyang kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu. Allah ciptakan Nabi Adam, Allah perintahkan semua makhluk yang lainnya untuk bersujud. Kecuali makhluk ini tidak mau sujud, teman-teman semuanya. Padahal dia ini ahli sujud, ahli ruku. Bahkan ada orang-orang lain yang mengatakan ini benar-benar hebat, nggak mau sujud kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Cuman kekeliruannya ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bertanya kepada makhluk ini, "Ma mana'aka alla tasjud id amartuk?" Kenapa engkau tidak mau sujud kepadaku? Padahal ini perintahku kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadahnya ratusan tahun ya, teman-teman semuanya. Akan tetapi yang dikatakan makhluk ini, qala ana khairum min. Ya Allah, saya ini lebih baik daripada dia. Perkataan ini teman-teman semuanya, anak saya khairum min, lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan dia dari tanah yang rendah yang bawah, sedangkan engkau ciptakan aku dari api yang menyala yang tinggi. Maka apa yang terjadi teman-teman semuanya? Seketika sujudnya, rukuknya yang ratusan tahun itu hilang. Bahkan lebih parahnya lagi, fakhruj innaka minas sagirin. Allah usir dia dalam surga. Setelah diusir, kemudian namanya berubah menjadi iblis dan mendapatkan gelar laknatullah. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini teman-teman semuanya? Ketika kita merasa diri saya lebih baik daripada dia, lebih baik daripada orang lain. Saya ini followersnya banyak bro, kamu berapa? Kemudian kita merasa lebih baik, kemudian kita merasa lebih benar. Maka disitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga mangkana fi qalbi mithqala dzarrah, siapa yang di dalam hatinya sebesar biji dzarrah, sekecil sebutir pasir, ada kesombongan, ada kiber. Apa itu kiber? Kiber itu akan menghasilkan batarul haq wa ghamtum nas. Dia akan menolak kebenaran dan meremehkan manusia ketika ada rasa sombong. Maka ketika kita melihat saudara kita yang mungkin saat ini jauh dari Allah, jangan benci dia, nasihati dia, rangkul dia, ajak dia. Jangan memandang rendah dia. Bisa jadi Allah takdirkan dia yang nanti menjadi orang yang soleh. Melihat orang-orang yang mungkin hari ini masih belum sholat, masih belum ke masjid, jangan pandang rendah, tapi kita rangkul dia, kita ajak ngopi, bila perlu kita traktir dia. Kenapa? Dia saudara kita. Dan jangan anggap kita lebih baik daripada orang lain. Dan ini menjadi muhasabah dan motivasi buat kita untuk senantiasa tawadhu, merasa diri lebih rendah. Karena insya Allah orang yang merasa diri rendah, Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya. Yang terbaik ini bukan yang paling banyak followersnya, bukan yang paling banyak ilmunya, tapi inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah dia yang bertakwa kepada Allah, dia yang takut, dia yang cinta, dia yang taat, dia yang mengajarkan dan mengerjakan kebaikan. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.